Hai guys, ketemu lagi di pelajaran fisika. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat ya dan sukacita ya. Sebelum mulai belajar, saya mau kasih sedikit pesan dulu ya buat kalian. Boleh kan? Hari-hari gini berasa deh kalau belajar fisika itu seolah-olah nggak ada gunanya. Ya nggak sih? Ya elah si bapak, kita mah udah tahu dari dulu kali. Ya syukurlah kalau kalian nyadar. Bukan itu maksud saya ya. Gini nih, dari kejadian corona ini, dari kejadian diem di rumah, terus mudah-mudahan kalian bisa sambil belajar. Belajar untuk lebih mandiri, lebih peduli sama orang di rumah, terutama sama orang tua tuh. Belajar untuk bantu-bantu kerjaan orang tua di rumah. Tapi saya nggak bisa masak pak, nggak bisa nyuci baju, nyapu, ngepel. Lagian juga kan ada pembantu. Ya, at least kalian kuranginlah tanda kutip derajat kesultanan kalian. Kurangin ngeyelnya sama orang tua, belajar untuk lebih peduli sama mereka. Kalau biasanya minta apa-apa harus selalu diturutin, sekarang waktunya kalian belajar gimana respon yang benar sama orang tua. Kalau misalnya kalian minta, terus orang tua nggak bisa kasih. Efek corona ini mungkin bikin orang tua lebih cepat emosi. Perekonomian itu parah sekarang. Menurut saya lebih parah daripada waktu kerusuhan Mei 98 dulu. Waktu itu tahun 98 saya masih kuliah, belum jadi orang tua memang. Tapi keadaan waktu itu bener-bener gak ada apa-apanya dibanding sekarang. Jadi guys, kalian yang harus lebih ngalah sama mereka, lebih pengertian sama orang tua. Oke? Segitu dulu ya pesan dari saya untuk hari ini. See you next week. Bye. Lupa, kan belum kasih materi ya. Yuk sekarang kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan lindungan-Mu senantiasa untuk kami semua dan juga keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menjagai dan melindungi kami beserta keluarga kami di tengah-tengah wabah corona ini. Mampukan kami agar kami boleh tetap menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, buat keluarga kami, buat guru-guru kami, juga buat teman-teman kami, dan juga buat orang-orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau mulai belajar, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran untuk kami boleh mengerti akan materi yang akan diberikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bab terakhir yang akan kalian pelajari di kelas 10 itu adalah mengenai alat optik. Mata, kacamata, lup, mikroskop, dan teropong. Tapi sebetulnya yang lebih ditekankan itu adalah lup, mikroskop, dan teropong. Kacamata hanya akan dibahas sekilas aja. Sebelum saya masuk membahas kacamata, saya akan mengulang dulu mengenai mata. Ya, materi ini juga sudah kalian dapat waktu di kelas 8 atau 9 ya. Mata itu memiliki jangkauan penglihatan. Ya, jangkauan penglihatan mata itu adalah mulai dari PP sampai dengan PR. PP itu adalah titik dekat mata, punctum proximum. Sedangkan PR itu adalah titik jauh mata, punctum remotum. Nah, itu adalah jangkauan penglihatan mata. Artinya, mata bisa melihat dengan jelas kalau benda itu terletak di dalam jangkauan penglihatan ini. Ya, jadi di antara titik dekat dan titik jauh. Kalau matanya normal, ya tidak pakai kacamata, titik dekat mata itu nilainya sekitar 25 cm. Nanti dalam perhitungan biasanya kalau tidak diketahui itu berarti dianggap 25 cm. Kecuali kalau di soal diketahui lain yang mengikuti, ya. Sedangkan titik jauh mata itu adalah
tidak terhingga jauhnya. Ya, cirinya kalau misalnya kita melihat bintang, kalau matanya normal, itu tetap jelas. Ya, kan bintang jaraknya kan sangat jauh dari mata. Nah, ketika mata kita sudah tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh, nah berarti kita termasuk miopi, ya, cacat mata rabun jauh. Atau misalnya kita tidak bisa membaca pada jarak 25, harus lebih jauh. Berarti mata kita itu adalah mata hipermetropi, rabun dekat. Kita lihat satu-satu ya. Orang yang menggunakan kacamata minus berarti tidak bisa melihat jauh dengan jelas. Ya, jadi di mana seharusnya tadi titik jauhnya itu terhingga. Nah, untuk miopi, titik jauhnya itu bergeser mendekati mata. Ya, jadi tidak bisa melihat jauh dengan jelas. Nah, lalu apa yang terjadi? Bagaimana bisa dengan kacamata minus terus mata menjadi bisa melihat benda jauh dengan jelas? Nah, pada saat menggunakan kacamata minus, ya ini adalah lensa cekung. Untuk kacamata minus, lensa cekung. Ketika cahaya datang dari benda, sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan dari titik fokus f1. Lalu sinar yang datang dari benda menuju fokus f2 itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama, ya, sumbu utama lensa kan yang ini. Nah, yang terakhir, sinar yang datang melalui titik pusar lensa, ya, itu akan diteruskan alias tidak dibiaskan. Nah, berarti, bayangan itu kan terbentuk dari sinar bias. Ya, ini kalian ingat-ingat lagi ya, materi di SMP. Bayangan terbentuk dari perpotongan sinar bias, sedangkan ini kan sinar biasnya nyebar. Ya, jadi dia tidak akan berpotongan di belakang lensa, alias dia akan berpotongan di depan lensa. Jadi bayangan yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, di situ. Ya. Nah, mata miopi itu bisa melihat benda jauh dengan jelas. Ya, ketika pakai kacamata, asalkan kacamata itu membentuk bayangan yang terbentuk di titik jauh mata. Jadi itu harus titik jauh mata. Nah, jadi kalau misalnya titik jauh matanya 2 meter, ya berarti ini tuh maksimal 2 meter dari mata. Baru mata itu bisa melihat benda dengan jelas, ya, benda yang jauh dengan jelas. Oke. Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi S-aksen itu kan jarak bayangan dari lensa, yaitu sejauh titik jauh mata. Ya, ini tuh harus sejauh titik jauh mata. Oke. Minus karena bayangannya maya. Kemudian ketika pakai kacamata, ya tentu saja kan benda yang dilihat pengennya sangat jauh. Ya. Benda jauh, sangat jauh juga tetap jelas. Jadi di sini S-nya tak hingga. Kita pakai rumus lensa, ya, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Lalu pembilangnya kalikan 100 agar satuan F, S, dan S aksennya dalam sentimeter. Nah, kemudian masukin angkanya, S-nya tak hingga, S aksennya ini min PR. Nah, 100 dibagi tak hingga, itu nilainya mendekati 0. Sehingga ruas kanan itu menjadi min 100 per PR. Ya, karena ininya menuju 0. Oke. Nah, 100 per F itu adalah kekuatan lensa. Ya, kekuatan lensa. Yang satuannya adalah dioptri. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan oleh seorang miopi, ya, yang memiliki PR tertentu. Gampangnya gini lah, misalnya kamu pakai kacamata minus 2 misalnya, minus 2 itu artinya ini nih, minus 2 dioptri. Ya, kalau ini minus 2 berarti PR-nya adalah ya 50 cm. Ya, artinya kalau kamu pakai kacamata yang minus 2 itu berarti teorinya jarak terjauh yang bisa dilihat jelas oleh mata kamu tanpa kacamata itu adalah 50 cm. Ya. Terus bagaimana kalau minusnya minus 5 misalnya? Kalau minus 5, ini minus 5, berarti PR-nya hanya 20 cm. Bisa melihat jelas tanpa kacamata sejauh 20 cm. Loh,
kok bisa Pak, orang PP-nya aja titik dekatnya 25, masa titik jauhnya 20 cm? Nah, sebetulnya kalau miopi, titik jauhnya bergeser mendekati mata, otomatis titik dekatnya juga mendekati mata. Ya, bergeser kurang dari 25. Tapi kan kalau rabun jauh, itu yang penting kan tidak bisa melihat benda yang jauh, ya, tanpa kacamata gitu. Sedangkan kalau yang dekat, ya itu tidak dipermasalahkan. Sekarang kita lihat untuk cacat mata hipermetropi. Berarti tidak bisa melihat terlalu dekat, harus agak jauh tanpa kacamata. Nah, supaya dia bisa membaca dengan normal, maka harus menggunakan kacamata plus disebutnya, ya. Kacamata plus itu berarti lensanya adalah lensa positif. Lensa cembung. Nah, bendanya di sini ketika ada lensa cembung, ya, di depan mata, maka ketika ada cahaya dari benda ke mata, dia akan kena ke lensa, ya, sesuai hukum pembiasan cahaya pada lensa. Sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus f1, sinar yang datang melalui titik fokus f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama, dan sinar yang melalui pusat lensa tidak akan dibiaskan diteruskan. Jadi inilah sinar-sinar yang masuk ke mata. Nah, bayangan terbentuk dari perpanjangan sinar bias, ya, perpanjangan sinar bias. Jadi ini diperpanjanglah ke depan. Nah, inilah bayangan yang dibentuk oleh lensa. Nah, jadi kan lebih jauh kan? Ketika bendanya di sini tanpa kacamata buram. Nah, ketika pakai kacamata, nah, otomatis yang dilihat oleh mata itu adalah bayangan dari lensanya. Ya, jadi yang dilihat tuh ini. Nah, mata bisa melihat jelas asalkan ini itu ada di titik dekat mata atau lebih jauh dari titik dekat mata. Maksudnya gini, misalnya posisi benda ini terletak 25 cm nih dari mata nih. Ya. Nah, kalau rabun dekat, kan titik dekatnya, PP-nya itu bergeser menjauhi mata. Jadi kalau 25 dia nggak jelas, harus lebih jauh. Anggaplah misalnya 50, misalnya titik dekat matanya 50, berarti kan kalau 25 ini buram. Nah, terus dia pakai kacamata, supaya bisa lihat jelas, maka ini harus terletak pada jarak 50 dari mata. Kalau titik dekatnya 50. Ya. Kalau titik dekatnya 1 meter gimana? Ya berarti si lensa ini, ya, lensa cembung ini harus bisa membentuk bayangan yang jauhnya 1 meter dari mata. Nah, ya tadi ya, mata hipermetropi dapat melihat benda dekat dengan jelas asalkan bayangan terbentuk pada titik dekat mata. Ya, ini harus terbentuk paling dekat, yaitu pada titik dekat mata. Yang lebih jauh jelas. Ya. Nah, berarti S aksen, ya, jarak bayangan dari lensa itu sejauh titik dekat mata, PP, bayangannya maya, jadi minus. S-nya jarak baca, mau membaca pada jarak baca berapa? Jarak baca normal biasanya 25, tapi tergantung juga soalnya. Kalau misalnya diketahui 30 cm, ya berarti S-nya 30 cm. Jadi S ini adalah jarak benda ke kacamata, ya, mau membaca atau mau melihat dengan jelas pada jarak berapa. Ya, rumus lensa 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, kemudian kalikan 100 supaya satuan ini fs dan s aksen dalam senti, sehingga diperoleh 100/f sama dengan 100/s tambah 100 per min pp. Nah, 100/f itu adalah kekuatan lensa P. Ya, ini S-nya adalah jarak baca. Ya, sekali lagi kalau di soal tidak diketahui berarti dianggap ini adalah jarak baca normal yang besarnya 25 cm. PP ini adalah titik dekat mata. Baik,
hari ini kita hanya membahas tentang kacamata. Ya, silahkan kalian pelajari video ini. Nah, ada tugas ya, kalian harus melengkapi tabel, kalian harus menghitung. Ya, jadi kalau kacamatanya minus, mulai dari paling kecil kan sehari-hari minus seperempat ya. Nah, jadi nanti kalau kacamata minus seperempat, berarti titik jauh orang itu berapa? Minus setengah berapa? Ya, terus sampai minus 5 mungkin ya. Begitu juga dengan yang plus. Ya, yang plus itu mulai dari plus seperempat, plus setengah, plus 3/4, plus 1, titik dekatnya berapa. Ya, oke, itu materi untuk hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Stay safe ya guys.